Jadi di sini aku Anggun, Aku Ranin. Aku Dada. Jadi di video kali ini kita bakal ngasih tutorial masak simple, terutama buat anak kos. Kita bakal masak pasta bolognese. ngomongin tentang makanan nih yang kita masak sekarang. Kita sebagai anak kos nih, dari bangun tidur, siang, bahkan mau tidur, kita kan pasti bingung kan mau makan apa. Secara kita tuh gak ada yang nyiapin, jadi kita benar-benar harus mandiri. Nah, masakan ini mungkin bisa jadi solusi buat kalian. Nah, simple, praktis, dan murah. Untuk bahan-bahan yang kita pakai di masak ini, pertama ada spaghetti makaroni spiral, saus bolognese, sedikit minyak untuk dalam air agar makaroninya tidak lengket, dan air yang sudah ada di panci. Jadi ini dia tutorialnya. Oke, ini step yang pertama. Kita masukin pastanya ke air yang mendidih ya. Jangan lupa nih tutup pancinya, terus Kita tuangkan makaroni secukupnya. Oh ya, tadi airnya udah dikasih sedikit minyak biar pastanya nggak nempel-nempel ya guys. berhubung ini pastanya matangnya agak lama nih, jadi kita bakal balik lagi setelah pastanya ini matang ya. Jadi bye. Hai guys, jadi kita kembali lagi setelah pastanya ini matang. Jadi setelah pastanya ini matang, Kita tuangkan sausnya, saus bolognese-nya. Itu sesuai selera kalian aja. Terus kalian juga bisa tambahin topping sesuai sesuka kalian, semisal keju, daging atau sebagainya. berhubung kita anak kos nih yang mau budget, jadi kita pakai saus doang. Biar simple banget. Nah, sambil ngaduk-ngaduk nih, aku mau tanya, kalian pernah masak kayak gini nggak sih? Pernah, tapi kayak lebih sering bikin yang spaghetti panjang atau pakai pasta yang fettuccine itu kayak lebih enak sih daripada makaroni spiral. Kalau kamu? Aku juga sering kok. Nah, udah jadi guys, makanannya simple banget kan? Dan cepet. Ngomongin tentang makanan ini tuh, kita bisa loh kayak modifikasi di makanan, habis itu kita jual. Ya, kita tuh punya cuan sebagai anak kos kan, kayak budgetnya kita kan dibatasin gitu kan. Biar kita punya penghasilan atau uang lebihan, kita bisa jual ini makanan dengan modifikasi kita yang tentunya biar lebih enak gitu. Betul banget nih, jadi tuh selain jadi hobi, masak tuh juga bisa jadi sumber penghasilan juga nih. Kalau misalkan kalian punya ide-ide kreatif yang bisa kalian bikin di masakan kalian, yang pastinya simple tapi enak. Ya, dari makanan ini, dari masak ini kan kayak masak bisa kita jadiin hobi nggak sih? Bisa, pasti. Buat ngisi waktu luang juga bisa nggak sih? Iya. Daripada pusing mikirin tugas, jadi sambil healing sambil ngelakuin hobi. Terus kita juga butuh makan. Ya, terus ngomongin tugas, kita tuh sebagai mahasiswa pastinya kayak sering banget stres banget sama tugas gak sih? Dan sih. Betul. Apalagi kalau dosennya tuh Kayak Kayak gitu lah. tapi tuh tentunya kayak pusing tugas tuh gak cuma kita, tapi semua orang yang status sebagai mahasiswa pastinya mengalami yang namanya pusing sama tugas atau pusing sama yang lain-lain. Jadi kita di sini mau baca ini beberapa kayak sambatan mahasiswa-mahasiswa di Twitter yang kayak relate kan sama kita. ya betul. Jadi tuh kayak yang pertama, kita kan bisa dibilang udah beranjak dewasa kan. Ya. Nah, pas kita dulunya bocil nih,
Kenapa sih bocil-bocil pada pengen banget cepet dewasa? Ini yang pada udah dewasa, yang udah pada kuliah aja sambat sama tugasnya yang banyak. Anggota kelompok, ada yang kayak numpang nama, tapi berlaku nggak sih di kita? Kayaknya enggak kan? Enggak dong. Tapi kalau pusingnya, pusing sih. Pusing. Di situ kuliah, apalagi kalau kita kondisinya tuh ngekos. Kita nggak cuma pusing soal tugas, dosen, cutting, tapi tuh kita juga pusing tentang cuci baju tiap hari yang banyak, masak, cuci piring, bersihin kamar, melawan kecoa, membasmi cicak, dan masih banyak lagi. Tuh, kayaknya ini relate banget deh sama kita bertiga, ya nggak sih? Iya. Kita dilatih buat mandiri, buat Banget. apa-apa tuh kita harus bisa sendiri gitu. Iya. Betul sih, apalagi kalau misalkan udah pusing sama tugas, pusing sama kerjaan di kosan tuh kayak bingung gak sih bagi waktunya? Ya, Kita juga butuh healing sebenarnya ya. Iya, Untuk betul. main-main juga. terus aku mau bacain satu lagi, itu kayak suka sebel sama dosen yang suka kasih tugas banyak dan di luar nalar deadline pengumpulannya, mepet sama dengan dalih agar kalian terbiasa tanpa memikirkan kesehatan mahasiswanya. Itu gimana? Kalian kayak gitu enggak? Ya sih, pastinya kayak kita tuh mahasiswa, ya kita tahu banyak tugas, cuma tuh kalau misalkan tiap ada tugas kita kerjanya di under pressure dengan tugas yang deadline-nya mepet atau tugas yang susah banget, itu juga ngaruh gak sih buat kesehatan mental kita sebagai remaja yang masih labil, terus harus dikasih tekanan kayak gitu. Apalagi di lingkungan yang masih baru, masih penyesuaian. Kita juga butuh istirahat juga. Jadi ini makanannya udah jadi nih, sekarang kita mau nyoba-nyobain sambil kita mau ngobrol-ngobrol nih. Oke nggak? Iya, gitu. Nah, sambil kalian nyoba ini, kalian tahu nggak sih kalau misalkan akhir-akhir ini tuh banyak banget kasus-kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa. Nah, menurut kamu gimana, Gun? Buat kasus bunuh diri tuh kayak tiap tahun tuh kita pasti dengar gak sih kasusnya? Iya. Kayak kesehatan mental tuh kayak penting banget buat kita yang punya status kita sebagai mahasiswa. Tapi tidak sedikit dari mahasiswa tuh yang sadar akan dirinya sendiri, kayak mereka stres nih, mereka gak tahu mau gimana lagi, mereka sadar kalau mereka butuh seorang ahli ke psikolog, dan mereka ya hal ini tuh bisa meminimalisir tingkat bunuh diri terhadap mahasiswa. Nah, aku mau nyampe ini. Kalian udah tahu belum kalau misalkan baru-baru ini Indonesia National Adolescent Mental Health Survey itu ngadain survei. Nah, hasilnya itu bahwa 1 dari 3 remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental selama 2 bulan terakhir. Tapi cuma 2,6% dari mahasiswa yang mengalami gangguan itu yang mau pakai jasa konseling nih. Berarti sisanya mereka pendem sendiri ya masalah mereka. Nah, bener banget. Tapi ya tidak sedikit dari mahasiswa juga sadar akan kesehatan mentalnya. Maka dari itu beberapa mahasiswa itu memilih untuk bercerita langsung kepada ahli biar bisa ditangani. Nah, buat kita yang belum sempat atau nggak punya waktu luang, kita pasti punya cara kok buat meminimalisir tingkat kesetresannya kita sebagai mahasiswa. Kamu punya tips and triknya nggak? Kalau tips and trik dari aku, pertama kalau kita punya masalah itu kita coba curhat ke temen, jangan dipendam sendiri. Terus kalau misalnya sekiranya kalian nggak punya temen yang bisa dipercaya atau gimana, kalian bisa datangin ke BK-nya kampus. Nah, atau kalian juga bisa ke
konseling ke psikolog. ke psikolog gitu. Betul. Terus apalagi ya? Kita sebagai teman tuh juga harus aware sama lingkungan sekitar. Kita harus peka nih sama temen kita. Kayak pasti kan temen kita tuh kayak lagi moodnya lagi senang, moodnya lagi sedih tuh kelihatan kan. Nah kita bisa nanyain ke mereka. Nah, selain itu juga kita jangan mandang remeh teman-teman kita yang bilang, aduh lagi stres nih, lagi overthinking nih, kayak bisa jadi mereka tuh emang beneran lagi ngerasain itu, dan kita jangan kayak malah bilang apaan sih lebay kayak gitu. Nggak bisa tuh, karena kesehatan orang dan kekuatan mental orang kan beda-beda gitu. Jadi mungkin bisa lebih peduli lagi sama teman-temannya, ya nggak sih? Ya bener banget. Selain itu juga menurut aku nih, kita juga bisa mengalihkan perhatian kita Terhadap masalah yang lagi kita hadepin. ya. Itu tuh melalui hal-hal yang kita senengi, seperti contohnya kita ngelakuin hobi kita. Pastinya kan kalau kita jalanin hobi kita kan kita seneng kan, Iya. kayak masak ini, masak atau apa ya, Main sama temen atau yang lainnya. Yang penting kalau misalkan kalian udah ngerasa stres dan overthinking banget, jangan kalian turutin tuh pikirannya, tapi kalian alihin perhatian ke hal-hal yang membuat kalian senang lagi. atau buat tidur seharian aja nggak apa-apa sih. Daripada mikirin yang berat-berat. Di situ berhubung makanannya ini nanti keburu dingin ya, jadi kita mau lanjut makan aja ya. Bye. Makasih. Makasih.